Siap. Oke. Siap. Oke. Kita formal aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya udah, mau siapa dulu nih yang pertama yang mau ngejelasin kemasannya? Lu aja sih, Ja. Lu aja ya. Aja duluan. Oke, yang pertama gue. Oke. Ya, oke. Gue belum share screen ya? Belum. Udah kelihatan belum? Ih, mantap. Udah. Nah, oke, ini klien gue. Dia itu produknya kopi. Nama brandnya itu Moist and Eatery. Jadi menjual varian kopi gitu sama non-coffee. Ya ini gimana ini? Nah, tunggu, agak kelihatan gue. Nah, untuk tentang produknya sendiri, jadi ini milik Bapak Indrawan. Itu kebetulan kakak ipar gue sendiri. Jadi itu berdiri pada tahun 2020 lalu. Dia menjual berbagai macam produk minuman kopi sama non-kopi. Itu ada coklat, ada red velvet, sama taruh untuk non-kopinya. Untuk kopinya sendiri masih kopi susu gula aren. Terus ini proses brainstormnya. Ada mind mapping, ada mood board, sama referensi kemasan. Nah, jadi emang di Moist ini setelah berdiskusi sama ownernya, jadi kita lebih mengangkat ke tema campuran antara kopi sama bir. Jadi nilai-nilai yang ada di bir, beberapa nilai-nilainya yang cukup elegan menurut gua, itu ditaruh di Moist. Jadi Moist ini lebih bertemakan elegan, cuma nggak mengurangi nilai kopi itu sendiri. Terus ini ada mood board-nya. Hal-hal yang berkaitan sama produknya itu gue taruh di sini. Terus ada referensi kemasan. Nah ini. Bisa jelas sendiri ya. Ini sumbernya dari Freepik ada, Behance, dari Unsplash, Pinterest, banyak lah. Terus ini konsepnya, ini dari tampak di dalam. Mungkin gue kasih tau dulu ya, ini untuk kemasan yang ini cuma khusus untuk yang ini, 1 liter aja. Jadi ini tampak bagian dalamnya. Bisa dilihat nih ya, di bagian yang gue iniin kursornya. Ini tuh ada semacam tutorial, kayak cara menikmati minuman produk Moist ini dengan asik gitu. Jadi kan kalau ukuran 1 liter kan jarang ada orang yang minum sendiri 1 liter, kembung kayaknya. Sakit perut pasti. Nah, jadi di sini gue mengambil nilai dari bir. Jadi gue waktu itu lihat di Pinterest itu, dia ada model bir, terus birnya itu paketan gitu, dapat gelas gitu juga. Nah, pas dibuka tuh ada tutorialnya gitu untuk mengaplikasikan produk-produknya gitu. Nah, gue mengambil ide dari situ, cuma gue ubah ke tutorial cara menikmatinya. Mungkin bersama kawan atau sama keluarga atau teman-teman kerja kan gitu bisa. Terus di sini ada ucapan selamat menikmati. Ini ucapan terima kasih kami atau rasa syukur kami terhadap pelanggan yang sudah membeli produk dari Moist. Terus selanjutnya ini dari tampak luar. Pertama ada logo. Terus warna di sini disesuaikan dengan rasa-rasa yang ada di produk Moist gitu. Ini karena kebetulan yang gue pakai red velvet jadi warnanya pink. Intinya warna kardusnya merepresentasikan setiap rasa yang ada di produk. Terus ada stiker. Ini stikernya nggak rame-rame banget, minimalis. Cuma kesan dari rasa produknya masih ada, yaitu dengan warna pinknya. Terus berbahan kardus, tapi kardus yang tanpa rongga. Kan
kardus kan di bagian dalamnya kan kadang kayak ada rongga bolong-bolong gitu ya. Nah itu kalau gue nggak pakai yang ada rongganya, gue pakai yang padat gitu. Lalu ini konsep kemasan 1:1 ukurannya. Untuk ukuran yang ini, yang slide yang gue kursorin, itu ukurannya 23,5 cm. Terus untuk bagian sisi kiri kanannya nih yang per kotak itu 8 cm. Terus kalau lu lihat di sini ada bagian bolong, itu untuk menyangkutkan ini agar supaya lebih erat. Itu tinggal 3 cm. Untuk tinggi keseluruhan itu 40 cm. Terus ini ada kemasan tampak luarnya dari berbagai rasa. Ini ada kopi gula aren, mini taro, red velvet, sama coklat. Terus ini kemasan versi dummy-nya. Jadi mungkin bisa dibilang replika sebelum jadi kemasan yang aslinya. Ini pakai Giro board. Cukup susah ini. Lihat loh, jadi kayak gini-gini tuh. Susah banget, keras soalnya. Nah, ini bentukan asli dari ukuran 1:1 yang tadi gue kasih tau yang ini. Nah, ini ukurannya. Mungkin kalau bisa dilihat, lu bisa lihat gue kan ya? Bisa. Gue mau jelasin yang ini coba. Nah, yang ini. Nah, ini kan gue udah ada nih. Jadi mungkin sedikit gambarannya. Ini kan dibuka nih. Ini moist nih kan. Pas dibuka, orang kan langsung lihat ke sini kan pasti kan. Nih. Pasti ada langsung. Nah, ini langsung gua tampilin cara menikmati moistnya gitu, tutorialnya. Nah, ketika diambil botolnya, misalnya ini botol Daya ini parfum, pas diambil ada selamat menikmatinya. Jadi step by step gitu. Iya, betul. Jadi di bawah si botol ini. Jadi ketika diambil langsung ada ucapan selamat menikmatinya. Jadi step by step gitu. Pertama dia lihat tutorialnya, ketika diambil ada ucapan terima kasih, selamat menikmatinya. Kawan. Iya. Terus ada versi sekundernya, ini kemasan sekunder. Jadi ini kemasan tambahan untuk kantong ya, untuk kantongnya. Ini berbahan kertas atau bisa dibilang paper bag lah. Teman-teman udah pada tahu. Ada 3 ukuran untuk paper bag. Yang pertama yang kecil ini untuk ukuran 250 ml. Ini pembelian 1 botol ya, setiap pembelian 1 botol. Terus yang kedua ada ukuran 1 liter, untuk ukuran 1 liter. Ini juga cuma untuk pembelian 1 botol. Nah, untuk yang gede ini, dia untuk ukuran 1 liter, tapi pembelian lebih dari 3 botol. Kalau ukuran 250 mili belinya banyak gimana? Tetap dapat kok ini. Tetap dapat. Jadi menyesuaikan aja. Yang penting ketika produknya nggak muat di salah satu kemasan yang kecil sama yang gede ini, kita pakai yang ini. Misalkan kan orang ada yang beli lebih dari 10 gitu misalkan ya, buat pesta party-party lah gitu. Nah kan nggak mungkin kita kasih 10 paper bag gitu. Untuk memudahkan pelanggan membawa produknya ya kita kasih satu atau 2 lah ya, tergantung dia belinya berapa. Terus di sini ada tambahan greeting card, kartu ucapan. Pokoknya setiap pembelian itu dapat greeting card. Bahannya sama, kardus gitu. Cuma kardusnya sedikit mengkilap nanti. Terus ini media promosinya, ada sosial media, ini ada feeds. Ini ada IG story, ada webnya, ada majalah, sama versi web mobile. Ya, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Itu aja mungkin dari gua. Mantap.
Keren. Mantap, ayo lanjutkan. Oke. Keren. Siapa? Sangat-sangat menginspirasi ya. Mungkin lu juga menginspirasi nih nanti nih. Kita lihat. Bismillah. Mif, itu Mif. Gak bisa, Reja. Pas disable. Participant screen sharing. Gak bisa. Gak dapet izin. Gak dapet izin share screen. Ini gimana? Reza. Ini gak dapet izin share screen. Gak bisa. Belum jadi. diaktifin kali. Nah. Udah kan? Bisa? Udah kelihatan Oke, dong? udah. Mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini gue sama Miftah bakal ngejelasin tentang rebranding UMKM. Nah, UMKM-nya tuh nama brandnya yaitu Favorable. Oke. Jadinya untuk sekilas, jadi owner brand ini tuh namanya Nur Favorita Anggraini. Jadi nama brandnya diambil dari nama sang owner. Jadinya ownernya tuh ngegabungin kata gitu, milih-milih kata, akhirnya dia milih kata bahasa Inggris yang yaitu favorable, jadi artinya baik atau menyenangkan gitu. Itu sekilas aja sih. Jadinya akhirnya empok gue diskusi kan sama Rita, si ownernya ini. Jadi pas diskusi langsung, akhirnya kami mutusin buat ngeberikan kesan khas Indonesia dengan tetap mempertahankan arti dari nama brand itu gitu. Terus akhirnya Miftah ngusulin buat pakai salah satu motif batik. Nah, kan kenapa motif batik? Karena motif batik kan cukup dikenal gitu dalam dunia fashion gitu, apalagi udah internasional gitu. Jadinya ya udahlah batik aja gitu. Udah akhirnya ya kayak gitu di sini. Kenapa favorable milih batik juga biar bisa ngajak orang buat cinta Nusantara dengan cara yang modern dan ngajak para pelanggannya buat mencintai produk Indonesia kayak gitu. Oke, next, Mip. Nah, di sini tuh desain buat kemasannya. Jadi si Rita, si ownernya nih pengen dia kemasannya warna earth tone gitu. Dia maunya kayak yang agak coklat-coklat gitu. Jadinya ya udah kita pilih warna yang emang dia mau gitu, sesuai dengan hasil diskusinya. Terus karena dia pengen tetap maknanya tetap sama, ya udah akhirnya Miftah pilih ornamen khas Indonesia yaitu motif sekar jagad kayak gitu. Oke, next Mif. Oke, sekarang Miftah. Oke. Nah, buat struktur kemasannya kita pilih kayak kotak yang biasa buat baju gitu. Soalnya kan ownernya bilang kalau nggak pengen jauh-jauh dari kardus dia kotak baju dia sebelumnya. Jadi kita cuman kayak nambahin ornamen biar packingannya dia ini kelihatan lebih menarik daripada
polosan gitu yang dia ini yang sebelumnya kan. Jadi kayak gini kira-kira buat ukurannya ini kita nyesuaiin apa yang Ritanya pengen juga. Dia mintanya antara 30 cm atau 28 cm gitu lebarnya. Jadi kita buat ya sesuaiin sama ukuran yang dia pengen gitu. Ya. Jadi ya. Kira-kira begitu gambarannya. Terus kita juga bikin kemasan sekundernya. Karena dia kan sebelumnya cuman kayak bikin kotak aja. Tapi dia ngejual baju-bajunya itu pakaiannya itu online kan. Kalau misalnya jual online gitu kan pasti butuh kayak plastik buat packaging buat ngemudahin dia apa ya ngirim barangnya kayak gitu kan. Jadi kita bikin kayak ini sih referensinya kayak packagingnya kayak Erigo sama apa sih nih pokoknya itulah. Terus di sini kita kasih ornamen batik sama kelihatan nggak ya? Kotak apa ya? Di sini kan kayak nama favorable-nya. Terus di sini kita kasih kayak kotak buat tempelin stiker pengiriman gitu. Kayak disisain buat stiker pengiriman biar pas gitu di tempelnya, nggak nutupin apa ya kata ucapan yang kita bikin kayak ucapan terima kasihnya gitu di sini. Terus ada strategi brandingnya kayak nggak jauh-jauh sama yang udah dijelasin sama Alia sebelumnya sih. Kan kayak bikin kita cuman kayak nge-rebranding kotak dia sebelumnya yang mas polos itu, terus sama nambahin sekunder packaging buat plastik pengiriman barang apa ya barang yang dia jual gitu. Soalnya kan dia baru bisa buka apa sih orderan gitu lewat online kan. Terus ini udah deh kurang lebih kayak gini nih sih. Kita bikin dummy yang kemarin gitu pokoknya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini lu udah nyetak ya? Apa masih tempel-tempelan gitu? Udah. Ya, gila. Ini lu habis berapa duit lu? Udah habis. Enggak, ini lu bikinnya berapa duit di percetakan? Alia yang nyetak. Berapa, Al? Orang kebuka. Suara lu, mic lu dibuka dulu. Oke. Jadi itu kertas doang itu yang gue cetak. Itu selebihnya apa ya? Karton Ya buat itu. Oh. Iya karton board. Iya yellow board. Terus gue tempel. Keren, gua udah cetak. Makanya gue nanya harga. Soalnya kalau di percetakan tuh nggak bisa beli satuan, Al. Iya kan. Minimalnya iya, ada. Bingung. Orang gue nanya. Ada ya share screen-nya? Udah belum? Lu jelasinnya udah ini doang atau masih ada? Udah habis. Untuk kelompok kami segini aja. Kalau apa? Udah oke. Soalnya kalau di percetakan itu kalau di gue ya
Itu 500 Hmm. minimal, buset mau jualan kata gue. 500, iya. 500 Gue ribu. bingung. Iya, kebanyakan yang kayak gitu. Pakai minimal gitu kan. Mau harus Nah, kita kan cuma nyoba, makanya tuh kan nggak bisa. Makanya ditempelin sendiri gitu lah. Nah, mungkin dari gue itu doang Oke. sih. Gue belum sholat asar, Iya. bro. Oke, ya udah. Kita percepat aja. Yuk. Dari lu nggak ada tambahan kan? Enggak sih, sama Kayaknya kayak udah Miftah itu tadi. aja. Oke, berarti Udah gua keren banget, udah. mantap. Berarti Ya. gue tutup ya. Thank you Oke. untuk kelompok Miftah sama Alia udah mau berdiskusi sama gue. Karena gue bingung dengan Oke. kelompok siapa lagi. Thank you. Oke, Mak. Thank you, makasih. Semoga- Makasih juga. Semoga dilancarkan, disukseskan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.